Di tempat. Rut. Kepada Presiden kelima Republik Indonesia, hormat senjata. Hadap kiri, gerak, pundak kiri senjata, gerak, maju, jalan. Oke. Overbreak ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Marskal Madya TNI Doni Ermawan TMDS selaku Sekjen Kemhan, diikuti seluruh peserta acara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pindah dulu geser dulu. Ini kok bisa nih. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Dr. Megawati Soekarno Putri, beserta keluarga yang hadir. Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Fakhrul Zaini, Bapak Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Prananda Prabowo, pejabat Kementerian Pertahanan dan tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir pada acara peresmian patung Presiden Republik Indonesia pertama
dan proklamator kemerdekaan kita, Dr. Insinyur Soekarno, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih serta rasa hormat kepada undangan yang dengan segala kesibukan dan keterbatasan waktu dapat menghadiri kegiatan ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Bung Karno bukan saja presiden pertama, beliau adalah proklamator kemerdekaan, dan juga beliau adalah penggagas ideologi negara kita yang saat ini mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Karena itulah sepantasnya bagi kita sebagai generasi penerus untuk selalu mengenang jasa-jasa beliau. Ini bukan bagian dari kultus individu. Ini bukan memuja-muja sejarah masa lalu, tapi ini adalah pewarisan nilai-nilai kebangsaan. Generasi muda harus mengerti dan sadar dari mana kita berasal. Kita tidak serta-merta dapat hadiah kemerdekaan. Kemerdekaan itu direbut dengan darah, keringat, dan air mata. Patung ini adalah ketika Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi kita yang pertama, pada hari Angkatan Perang yang pertama, yaitu 5 Oktober 1946 di Yogyakarta, menjadi inspektur upacara, di mana untuk pertama kali Republik Indonesia menunjukkan bahwa Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Dan waktu itu sebagai inspektur upacara, sebagaimana tradisi waktu itu, para pimpinan tentara meminta kesediaan beliau untuk menjadi inspektur upacara di atas kuda. Kita mengetahui sejarah bahwa pada saat itu Bung Karno jarang naik kuda. Tetapi karena beliau sadar peran beliau sebagai panglima tertinggi, akhirnya beliau latihan hanya 3 hari dan kemudian bersedia menjadi inspektur upacara di atas kuda. Karena itulah Kementerian Pertahanan merasa bangga untuk membuat patung di mana panglima tertinggi kita pertama di atas kuda. Hadirin sekalian, pada hari ini adalah tepat hari kelahiran sang proklamator. Karena itu saya kira tepat pada bahwa kita telah memilih hari ini, dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima sekaligus juga adalah putri beliau bersedia untuk hadir sendiri dan meresmikan patung ini. Marilah kita bersama-sama berjuang agar nilai-nilai beliau tetap akan bertahan dan dipertahankan oleh seluruh generasi-generasi penerus di hari-hari dan tahun-tahun yang akan datang. Semoga cita-cita beliau terwujud. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia dihormati oleh seluruh bangsa di dunia, dan rakyat Indonesia meraih kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberi kekuatan dan bimbingan kepada seluruh bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan NKRI yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita, dipimpin oleh proklamator kita, Bung Karno. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Salam kebajikan. Terima kasih. Soekarno Putri selaku keluarga Bung Karno. Gue ikut gue ikut. Itu ada Prabowo, ada Pak Prabowo. Oke, gue ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati dan banggakan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Kepala BIN Republik Indonesia, Bapak Budi Gunawan. Yang kami hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di sini saya lihat ada Bapak Tronggono yang tadinya sebagai Wamenhan sudah pindah tempat menjadi Menteri KKP. Lalu Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM. Seluruh jajaran Kementerian Pertahanan yang kami hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin dan rekan-rekan pers semuanya. Atas nama pribadi dan keluarga besar Bung Karno, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan secara khusus kepada Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan sekaligus sahabat saya atas peresmian patung Bung Karno ini. Kebetulan peresmian patung Bung Karno bertepatan pada peringatan kelahiran beliau yang ke-120 tahun. Jadi sungguh menurut kami keluarga sangat istimewa. Momentum ini tidak hanya mengingatkan seluruh perjuangan putra sang fajar tersebut bagi seluruh ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bung Karno melalui seluruh peran kuncinya di Konferensi Asia Afrika. Untuk diketahui, Konferensi Asia Afrika ini telah dapat diterima oleh PBB melalui UNESCO menjadi sebuah heritage of the world. Sehingga sebagai bangsa Indonesia sebenarnya kita seharusnya bangga bahwa sebuah konferensi yang mungkin tidak akan ada lagi mengenai Asia Afrika itu menjadi milik dunia. Lalu dengan gerakan non-bloknya, Conference of the New Emerging Forces, lalu konferensi anti pangkalan militer asing, dan tentunya pada waktu itu sebenarnya akan merencanakan untuk mengadakan sebuah konferensi yang disebut Konferensi Trikontinental, 3 benua telah ikut mewarnai sejarah peradaban dunia. Peresmian patung Bung Karno tersebut menjadikan seluruh api sejarah perjuangan bangsa bergelora kembali dan bagi kita menjadikan sebuah api semangat yang tak kunjung padam sebagai energi perjuangan untuk membawa bangsa ini semakin berdaulat, semakin maju dalam seluruh aspek kehidupan, namun tetap kokoh pada karakter dan budaya bangsa.
Karena itulah peresmian patung Bung Karno yang mengambil momentum ketika ibu kota negara berada di Yogyakarta tersebut mengingatkan bagaimana Bung Karno membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagai sebuah kekuatan pertahanan yang sangat disegani karena kesatu paduan dengan rakyat. Kita tidak akan pernah lupa, dan saya selalu diingatkan oleh ayah saya betapa pentingnya bagi generasi dari militer itu mengingat strategi perang gerilya. Jadi ketika saya menjadi presiden, saya selalu mengatakan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, di dalam kurikulum pelajaran akademi selalu harus dimasukkan strategi perang gerilya kita. Kalau dibayangkan dengan bambu runcing dan dengan bantuan rakyat, maka kita dapat dan merebut kemerdekaan kita, dan sampai hari ini kita tetap diakui sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Dan tentunya jangan pernah dilupakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka salah satu isinya bahwa kita akan selalu bagi sisi keamanan dan pertahanan bukan untuk melakukan sebuah penjajahan, tetapi kita justru sebagai bangsa Indonesia selalu menjaga perdamaian dunia. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, patung Bung Karno yang mengambil momentum ketika Bung Karno sedang menunggang kuda, tadi Bapak Prabowo menceritakan seperti apa bapak saya pada waktu itu. Saya dengar ceritanya dari ibu saya, sangat panik karena seperti apa yang dikatakan, tidak tahu bagaimana menunggang kuda. Karena sebagai presiden pada waktu itu, ini menurut cerita ibu saya, maka beliau minta untuk dicarikan kuda yang jinak. Jadi tidak dapat saya bayangkan mendengar cerita ibu saya itu, bagaimana seorang panglima tertinggi kudanya itu jinak. Tentunya seharusnya garam menurut saya. Lalu setelah bisa menunggang kuda, maka melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan prajurit TNI di dalam sebuah peringatan ulang tahun Angkatan Perang yang disebut Angkatan Perang pada waktu itu dan sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1947. Ini juga merupakan sebuah hadiah karena saya lahir tahun 47. Atas nama seluruh keluarga besar Bung Karno, sekali lagi saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehormatan yang menurut saya sangat luar biasa ini. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Mohon dikenali Megawati dan Bapak Menhan untuk tetap tinggal sejenak. Penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan penekanan tombol peresmian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri didampingi Menteri Pertahanan.
Kami mohon kepada Ibu Megawati dan Menteri Pertahanan berkenan kembali ke tempat. Kami silakan kembali ke tempat. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Mohon berkenan doa kami pandu menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Azim, Tuhan yang Maha Agung, kami panjatkan doa kehadirat-Mu dengan telah diresmikan berdirinya patung Bung Karno ini. Semoga dapat menjadi momentum untuk mengenang hari lahir dan menghargai jasa-jasa pahlawan proklamator bangsa Bapak Dr. Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, bersamaan dengan peresmian patung ini, agar kami, generasi penerus bangsa, dapat meneladani dan mengimplementasikan dalam semangat bela negara untuk menangkal ancaman gangguan dan hambatan serta rintangan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, serta terimalah amal bakti kami ya Mujibah Sayyid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Menteri Pertahanan beserta Ibu Megawati Soekarno Putri melakukan sesi foto bersama.